Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muji dan Ganya Muji dengan NIM 2385110023. Video ini dibuat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah historiografi. Dalam ilmu sejarah, historiografi merupakan tahapan terakhir dari metodologi penelitian sejarah, di mana seorang sejarawan menuliskan hasil penelitian yang telah ia tempuh. Namun dalam konteks kali ini, historiografi artinya studi bagaimana sejarah ditulis, studi bagaimana sejarah disajikan. Jadi bukan hanya tentang peristiwa atau kejadian di masa lalu, namun bagaimana kita memilih, menafsirkan, dan juga menceritakan kejadian-kejadian tersebut. Maka dari itu, sejarah ditulis atau diceritakan dari banyaknya sudut pandang yang berbeda, sehingga para sejarawan memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam menyajikannya. Dalam konteks kali ini, historiografi ini memiliki 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan humanistik. Yang kedua, pendekatan romantik. Yang ketiga, pendekatan komparatif. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pendekatan Amerika. Yang pertama adalah pendekatan humanistik. Pendekatan ini merupakan pendekatan klasik, di mana sejarah dilihat dari tokoh-tokoh besar dan juga peristiwa politik. Fokus daripada pendekatan ini adalah perjuangan kekuasaan, konflik antar negara, dan juga tokoh-tokoh besar seperti raja, presiden, atau pemimpin yang dianggap membawa perubahan besar dalam sejarah. Yang kedua, yaitu pendekatan romantik. Pendekatan ini berkembang pada awal abad 19, di mana dalam pendekatan ini sejarah dilihat sebagai kisah suatu bangsa. Bangsa itu dianggap seperti makhluk hidup. Dia lahir, tumbuh, berjuang, berkembang, dan juga kemudian runtuh. Sehingga fokus pada pendekatan romantik ini ketika menceritakan suatu bangsa, dia tidak fokus dalam satu titik. Dia tidak hanya fokus dalam politiknya saja. Namun dia akan menyebar ke elemen-elemen lain, seperti bagaimana kehidupan sosial budaya di suatu bangsa tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan komparatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan di mana seorang sejarawan melakukan perbandingan antara dua bangsa atau dua peradaban, sehingga menemukan kesamaan atau menemukan pola yang sama di antara perbandingan tersebut. Di sini, dalam pendekatan komparatif ini memiliki 4 versi. Di antaranya adalah komparatif impresionistik, komparatif ekonomis, komparatif sosiologis, dan juga komparatif multikultural. Yang pertama adalah pendekatan komparatif impresionistik, di mana seorang sejarawan melakukan perbandingan antara dua bangsa atau dua peradaban dengan memandang seluruh aspek daripada bangsa atau peradaban tersebut. Entah itu nanti dari segi politik, kemudian sosial, ekonomi, atau budaya dari suatu bangsa atau peradaban tersebut. Yang kedua adalah pendekatan komparatif ekonomis, di mana seorang sejarawan melakukan perbandingan antara suatu bangsa dan juga peradaban, memandang ekonominya. Bagaimana suatu bangsa atau peradaban itu bisa dikatakan unggul atau maju dalam hal perekonomian. Kemudian bagaimana suatu bangsa itu bisa mengelola sumber dayanya sehingga ia bisa memajukan atau menjadikan peradabannya unggul dalam hal ekonomi. Dan juga bagaimana suatu bangsa atau negara atau suatu peradaban yang tadinya mengalami keterpurukan dalam hal ekonomi yang kemudian bisa berkembang bahkan maju dalam segi perekonomian. Yaitu kita bandingkan dengan negara-negara yang serupa sehingga menimbulkan atau menemukan satu pola yang sama di antara perbandingan tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan komparatif sosiologis, di mana seorang sejarawan juga membandingkan dua bangsa atau dua peradaban memandang sosialnya. Bagaimana suatu bangsa itu mengalami perubahan sosial dalam kurun waktu. Kemudian bagaimana suatu bangsa atau suatu peradaban yang tadinya agraris kemudian berubah menjadi industrialisasi. Nah, kemudian kita bandingkan dengan bangsa yang serupa, ya seperti tadi, sehingga kita menemukan pola yang sama di antara perbandingan kedua bangsa atau peradaban tadi. Yang keempat adalah pendekatan komparatif multikultural, di mana seorang sejarawan melakukan perbandingan suatu bangsa atau suatu peradaban dengan melihat etnis daripada bangsa tersebut, dengan cara mengidentifikasi kelompok etnis yang berperan dalam pembentukan suatu bangsa atau suatu peradaban, kemudian kontribusi apa yang dilakukan oleh etnis tersebut sehingga peradaban atau bangsa tersebut itu bisa maju.
Sehingga nanti kita bandingkan dengan hal serupa, dan juga seperti tadi, akan menemukan pola yang sama, sehingga menjadi catatan penting bagi para sejarawan yang akan mencatat sejarah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah pendekatan Amerika. Secara umum, orang Amerika ini menganggap serius sejarah dan budaya mereka. Bahkan mereka menganggap keduanya itu lebih pasti daripada negara lain. Dan juga mereka menjadikan Amerika ini sebagai subjek penyelidikan dan juga diskusi. Namun pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi? Karena sesungguhnya Amerika ini tidak mempunyai bahasa kuno atau warisan etnis untuk mendefinisikan identitas atau kebangsaan mereka. Sehingga dalam pengkisahan sejarah Amerika ini, melalui pendekatan Amerika ini terbagi menjadi dua madhab. Yang pertama adalah madhab optimistik, dan yang kedua adalah madhab kritis. Yang pertama adalah madhab optimistik. Madhab ini merupakan madhab versi resmi dari pendekatan Amerika. Dalam madhab ini, Amerika dikisahkan sebagai bentuk kisah sukses, kebebasan, kemajuan, demokrasi, reformasi, mulai dari zaman Pilgrim sampai zaman revolusi industri. Semua yang berkaitan dengan sejarah Amerika, menurut pendekatan madhab optimistik ini, merupakan bentuk kemenangan dari Amerika sendiri. Yang kedua adalah madhab kritis. Madhab ini merupakan versi reflektif atau versi kritis dari pendekatan Amerika. Madhab ini mengungkap paradoks sejarah Amerika. Salah satu keterangan yang dihasilkan dari madhab kritis ini adalah Amerika itu bangsa yang sering berbicara tentang kebebasan. Namun Amerika juga merupakan pembela utama perbudakan pada abad 19. Sehingga statement-statement yang dihasilkan dari madhab kritis ini sebenarnya bukan memberikan kita jawaban, namun mengarahkan kita agar kita itu kritis dalam menyikapi sejarah Amerika. Apakah benar sejarah Amerika yang dikisahkan melalui pendekatan madhab optimistik ini sesuai dengan realitasnya? Pembahasan historiografi pada video ini merupakan hasil rangkuman dari materi yang sudah dikirimkan oleh Bapak Gumilar. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.